Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Mas Taufik. Mas Taufik, sejauh ini tadi Anda katakan bahwa ada beberapa hal yang Anda rasa, karena Anda kan juga mantan pebulu tangkis, paling tidak Anda mengetahui sebenarnya apa sih yang menjadi kelalaian ataupun yang terjadi saat ini? Yang jadi satu pertanyaan ini, kelalaiannya selama ini saya sebagai atlet dulu hanya kerja latihan, pertandingan, dan memberikan yang terbaik buat bangsa ini kan. Nah di kita ini ada salah satu organisasi yang namanya LADI. LADI ini which is di bawah pemerintahan juga. Kita di sini juga ada Synchronize yang di bawah pemerintahan, itu ada KOI, ada KONI juga. Nah LADI ini apalagi misalkan kesalahannya yang dibilang ada salah satu pejabat yang bilang ini sepele kok, hal sepele nanti bisa gampang lah bisa diselesaikan. Ini buat saya nggak sepele, dan ini fatal banget gitu loh. Kita dibikin dibikin malu gitu loh. Untung aja masih yang terbaik gitu, atlet-atletnya nggak terpengaruhi kemarin di final itu dengan kasus ini gitu kan. Nah saya cuma berharap ini jangan terulang dan ini bisa cepat diselesaikan gitu loh. Jangan sampai nanti malu di mana-mana gitu kan. Bang Okto silakan tanggapannya. Ya, jadi tentunya untuk dipahami, LADI itu merupakan lembaga independen yang merupakan perwakilan dari wadah yang ada di setiap negara atau di istilahnya itu WADO. Dan kita melihat bahwa kita juga, saya bisa merasakan betul apa yang dirasakan oleh Mas Taufik, bukan hanya kekecewaan, tapi pasti kemarahan, apalagi mantan atlet yang pernah juara di panggung yang sama gitu. Justru dengan pembentukan tim kerja percepatan penyelesaian sanksi wadah ini, harapannya kita bisa segera mengkomunikasikan dan mengakselerasi apapun sifatnya, mau itu administratif kah, ataupun hal-hal teknis yang lain-lain, gimana caranya pokoknya ini cepat selesai. Dan kami telah membentuk beberapa orang yang masuk ke dalam tim yang nantinya akan melakukan sinkronisasi yang disampaikan tadi dan menyelesaikan semua syarat-syarat supaya compliant. Dan saya sendiri insya Allah minggu ini akan langsung berangkat ke markas besar IOC di Lausanne untuk menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah dengan membentuk tim ini sehingga proses percepatannya bisa dilakukan dan harapannya sanksi wadah segera bisa dicabut dan Indonesia bisa kembali mengibarkan bendera merah putih dari setiap ajang-ajang yang kita ikuti maupun yang kita buat. Baik, itu yang diharapkan kita semua, Bung Okto. Saya ke Mas Taufik, kita sekarang bicara euforia kemenangan tim Indonesia kemarin. Anda melihatnya, menilainya seperti apa, Mas Taufik, kemenangan tim sehingga kita bisa mengalahkan tim Cina dan juga Denmark? Permainan kemarin seperti apa? Yang pasti saya sangat bangga ya dengan perjuangan atlet-atlet di lapangan, meskipun ya ada beberapa pemain memang di awal-awal itu agak kurang ya. Tapi kan itu salah satu proses menuju keberhasilan, menuju kematangan mereka, dan ya bersyukur di semifinal kita bisa mengalahkan Denmark, di final kita bisa mengalahkan China dengan 3-0. Dan itu kan yang ditunggu dan diidam-idamkan mungkin dari para atlet sendiri yang udah berjuang di sana, masyarakat Indonesia juga, karena kan Thomas Cup ini udah 19 tahun nggak kembali ke Indonesia, dan terakhir kan 2002. Yang pasti bersyukur, dan yang pasti paling bersyukur itu mereka atlet yang berjuang di sana tidak terpengaruh dengan adanya kasus dari wadah ini gitu loh. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Okto. Bang Okto, sejauh ini dari tim nantinya akan berangkat dan menyelesaikan. Artinya sanksi ini akan dihentikan begitu saja tanpa harus merembet. Apakah bisa juga merembet ke cabang olahraga lainnya atau hal-hal lainnya sehingga kita tidak bisa menyelenggarakan event, tidak bisa menjadi tuan rumah? Ya, posisi kita hari ini kami sudah menyampaikan sejak sebelum sanksi itu dijatuhkan dari Komite Olimpiade Indonesia sudah mendapatkan surat dari IOC, dan kita sudah menyampaikan kepada LADI agar segera menyelesaikan, menuntaskan tanggung jawab mereka. Nah, tapi ketika itu tidak terjadi sehingga sanksinya dijatuhkan pada tanggal 7 Oktober, yang artinya sejak tanggal 7 Oktober semua kegiatan Indonesia tidak bisa mengibarkan bendera merah putih bahkan menjadi tuan rumah. Nah, ini
yang menjadi alasan juga kenapa kita memaksa, dan akhirnya hari ini seperti kita sama-sama saksikan dari pihak Ladi sudah menyampaikan minta maaf, tetapi minta maafnya nggak selesai nih, harus segera diselesaikan PR-PR-nya. Nah, Pak Menpora minta kepada kami dari Komite Olimpiade Indonesia untuk ikut melakukan proses percepatan akselerasi maupun investigasi dengan mempercayakan saya sebagai ketua timnya. Jadi saya akan berusaha, mudah-mudahan semua proses percepatan ini bisa dilakukan. Yang paling utama adalah melihat syarat-syarat apa aja sebetulnya yang harus comply dengan persyaratan yang disampaikan oleh WADA, dan kita penuhi semuanya sehingga sanksi itu bisa dicabut. Oke. Iya, Mas Taufik, saya kembali ke Mas Taufik. Ini setelah 19 tahun menanti akhirnya kita meraih kemenangan. Sebetulnya apa sih kelebihan dari tim kemarin, Mas? Ya mungkin mereka tim semua ini, karena ini kerja sama tim ya, mereka belajar dari kegagalan yang terakhir itu kan, yang kegagalan pertama kan di Olimpik itu sebagai perorangan. Sebelum Thomas Cup ini kan ada yang namanya Piala Sudirman. Nah, dan mereka juga belajar di situ. Mungkin orang kemarin juga sedikit aneh ya susunan pemainnya. Orang bertanya-tanya, orang awam, kenapa Kevin Gideon nggak main? Kenapa Fajarian yang main? Sebelum itu orang semua bertanya. Mungkin beberapa orang juga bertanya sama saya. Dan itu kan salah satu dari strategi, dan kalau pertandingan tim itu kita selalu yang kumpul, kita tanya siapa kesiapan, siapa yang siap main di situ. Nah, di situ juga saya harap juga mereka kan bisa dibilang di dalam tim itu yang senior itu hanya Hendra dan Hasan yang pernah pernah mengikuti Thomas Cup yang sebelum-sebelumnya, yang paling sering lah. Dan di situ bisa dibilang yang lainnya baru beberapa kali aja, dan mereka juga ada motivasi lebih gitu loh. Motivasi lebih dalam arti apalagi udah ke final, saya ngelihat mereka secara mental mereka bagus sekali, karena pasti dibebankan dari masyarakat Indonesia yang menggebu-gebu kepingin Piala Thomas itu kembali ke Indonesia. Tapi saya selalu berpesan bahwa beban itu harus dijadikan motivasi, bukan dijadikan beban, malah nanti permainan jadi bumerang gitu loh. Iya, Mas Taufik tadi katakan ini kemenangan dari tim sendiri. Artinya tapi paling tidak ada tidak yang disoroti yang mendapat perhatian lebih dengan talentanya pemain salah satunya? Saya rasa ini harus dipertahankan ya. Karena kita tahu ini Thomas Cup harusnya tahun 2020, tapi diselenggarakan 2021 karena dengan keadaan pandemi ini. Nah, mudah-mudahan mungkin Thomas Cup tahun depan 2022 apa mungkin 2023, saya rasa formasinya masih yang sama ini. Jadi mempertahankan itu lebih berat daripada meraih gitu loh. Lebih sulit lah. Jadi memang tidak ada satu pemain yang menonjol gitu ya, Mas? Iya, kalau menonjol buat saya nanti yang jadinya pilih kasih. Ini kan kerjasama tim. Betul. Jadi ini kerjasama tim yang memang kebersamaan. Jadi kalau memang menang semua, meskipun yang nggak main, tapi mereka menang gitu. Mereka seorang juara. Kalau memang kalah, ya mereka kalah semua itu. Oke. Baik, Mas Taufik Hidayat dan Bang Raja Sabta Oktohari, terima kasih atas waktunya. Selamat sore.